Halo, selamat datang di channel Bicarain Film. Salam kenal dan salam sehat semua ya. Di video awal ini saya membicarakan film, tepatnya film seri Person of Interest. Film seri Person of Interest ini dirilis pada tahun 2011 oleh stasiun televisi CBS. Naskah dibuat oleh Jonathan Nolan. Seperti yang kita tahu, beliau seorang penulis naskah film yang ternama, pernah menulis The Dark Knight yang disutradarai oleh saudaranya sendiri yang juga sutradara terkenal, yaitu Christopher Nolan. Person of Interest bergenre drama action dan dibalut dengan dialog yang bisa membuat kita tersenyum karena memang dialognya menarik dan lucu. Serial ini mempunyai 5 musim atau 5 season. Masing-masing musim ada 22-23 episode, kecuali di musim terakhirnya atau di musim kelima hanya dibuat 13 episode. Serial ini sendiri pernah mendapat beberapa nominasi dan menang di acara People Choice Award ke-38 tahun 2012 dengan kategori favorit drama TV baru. Sebelum masuk ke inti cerita Person of Interest, saya mau kasih info kalau Person of Interest merupakan istilah yang dipakai di dunia kepolisian Amerika seperti John Doe, istilah yang digunakan untuk mayat yang tidak diketahui identitasnya. Dan kalau Person of Interest berarti seseorang yang sedang diincar atau menjadi target polisi untuk ditangkap karena diduga akan melakukan kegiatan tertentu. Person of Interest menceritakan seorang pria jenius bernama Harold Finch yang diperankan oleh Michael Emerson. Tokoh ini menciptakan alat atau lebih tepatnya mesin AI yang diberi nama Machine. Alat ini diciptakan setelah adanya tragedi serangan 11 September 2011. Kemampuan alat ini bisa mencari tahu tindakan-tindakan terorisme terselubung yang mungkin sedang direncanakan oleh orang-orang tertentu. Alat yang diciptakan Finch ini selain merekam tindakan yang berpotensi membahayakan keamanan nasional, juga merekam tindakan kriminal lainnya seperti pembunuhan, penculikan, perampokan, dan kejahatan lainnya. Merasa tidak sanggup mencegah hal tersebut terjadi karena keterbatasannya, Finch menyewa atau membayar John Reese yang diperankan oleh Jim Caviezel. Tokoh ini seorang mantan agen CIA, mahir bela diri dan menembak, dan juga telah dinyatakan tewas. Konsep Finch dan Reese ini terasa seperti Alfred dan Bruce Wayne di film Batman. Apalagi cara bicara tokoh Reese dan tokoh Shaman Shaw dibuat berat dan ngebas, mirip seperti suara Batman. Jadi kadang ngeliat film ini seperti ngeliat film Batman tanpa jubah tapi setelan jazz. Oke, kembali ke film seri Person of Interest. Alur cerita berjalan dan berkembang dengan baik. Pada musim pertama dan kedua, Finch dan Reese menghadapi kasus-kasus yang beragam, dan menariknya terjadi hal yang tidak terduga, seperti orang yang mereka pikir akan menjadi korban ternyata adalah pelaku kejahatan itu sendiri. Ini merupakan salah satu kelebihan dari serial ini. Penonton dibuat penasaran hingga akhir cerita. Selain itu juga muncul tokoh-tokoh misterius yang mengganggu dalam tanda kutip usaha Finch dan Reese untuk mengungkap sebuah kasus, dan ini membuat serial ini tidak membosankan. Finch dan Reese tidak hanya bekerja berdua, mereka dibantu oleh detektif Vasco yang diperankan oleh Kevin Chapman. Tokoh ini tadinya merupakan polisi korup, tetapi setelah bekerja sama dengan Reese beberapa kasus, akhirnya bertobat dan menjadi tokoh protagonis. Selain detektif Vasco, ada detektif wanita bernama Jocelyn Carter atau biasa dipanggil Joss, diperankan oleh Taraji P. Henson. Tapi tokoh ini hanya sampai season ketiga. Detektif Joss terbunuh oleh polisi korup yang kejahatannya terungkap olehnya. Shaman Shaw diperankan oleh Sarah Shahi, seorang wanita yang pernah menjadi agen pemerintah seperti CIA, tapi akhirnya keluar dan bergabung dengan Reese dan Finch. Ruth yang diperankan Amy Acker, tokoh ini menggambarkan seorang hacker dan juga pembunuh bayaran. Seperti detektif Vasco, tokoh ini akhirnya bertobat dan menjadi teman seperjuangan Reese dan Finch. Bahkan akhirnya bisa berkomunikasi langsung dengan si mesinnya Finch. Ada satu lagi namanya Bear. Bear ini bukan beruang sesuai namanya, tetapi seekor anjing militer yang diambil Reese dari organisasi penjahat sebagai anjing penyerang. Ada juga Zoe Morgan diperankan oleh Paige Starco, tetapi tokoh ini jarang ditampilkan, seorang wanita yang ahli dalam bidang manajemen krisis. Di musim ketiga muncul mesin yang sama dengan mesinnya Finch dan Reese, tapi yang ini versi jahatnya, diberi nama Samaritan. Samaritan dibuat oleh teman Finch yaitu Arthur Claypool. Samaritan sendiri dikuasai oleh perusahaan swasta bernama Decima Technologies, yang sama seperti penjahat lain bertujuan menguasai dunia lewat teknologi AI. Pada musim keempat dan kelima, cerita lebih dititik beratkan pada pertarungan dua mesin AI, tapi penderitaan lebih dirasakan oleh tim Finch dan Reese.
karena mereka terus diburu oleh Samaritan yang telah dijual kepada pemerintah. Pada akhirnya Vince memutuskan untuk menghancurkan kedua mesin dengan menggunakan virus ICE-9. Tetapi tujuan ini tidak mudah untuk dilakukan. Dalam pertarungan kedua AI ini ada beberapa tokoh yang menjadi korban, seperti Ruth yang akhirnya tewas karena tertembak. Yonri sendiri juga tidak selamat dari pertarungan ini, walaupun akhirnya virus ICE-9 bisa dimasukkan ke Samaritan. Kelebihan dari film ini selain ceritanya yang menarik yang sudah saya katakan di awal, juga adegan aksinya yang seru, terutama adegan pertarungan tokoh Rich dan tokoh Shaw dalam menghadapi musuh-musuhnya, serta chemistry yang dimiliki para pemainnya satu sama lain. Biar film ini jadul tapi masih worth it untuk kamu browsing dan tonton dari season 1 sampai season 5, dari episode pertama sampai terakhir. Baiklah, sampai di sini dulu videonya. Kalau kalian pernah nonton film seri ini, gimana pendapat kalian? Keren nggak? Kalian bisa taruh pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, see you soon.